Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmatnya sehingga kita semua bisa hadir ya dalam kuliah umum pemanfaatan ekonomi syariah berbasis keumatan. Salawat juga teriring salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik pada keluarga, sahabat, dan semoga kita yang istiqomah hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bu Dr. Kusumaning Tuti ya. Panggilannya itu Bu Tutu ya Bu. Terima kasih banyak, ini sebuah kehormatan buat saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang saya kira ilmunya ya jauh sekali dibanding kami ini yang baru kurang lebih 11 bulan ya. Ya 11 bulan beradaptasi di dunia perbankan. Juga Pak Hayu sebagai moderator ya, ini abang guru ya, saya di Dewan Masjid Indonesia sering bareng-bareng kolaborasi ya dan berbagai kegiatan lain. Juga saya sapa juga ini guru-guru saya yang sebenarnya memperkenalkan saya juga di dunia ekonomi syariah. Ada tadi Pak Edi Setiadi ya kalau nggak salah, kemarin sekjen di Masyarakat Ekonomi Syariah, juga Pak Anwar Basori di Dex BI ya, dan juga Bapak Ibu sekalian. Dua orang yang saya sebut tadi juga ini yang sebenarnya banyak membimbing saya ya, karena jujur aja saya sejak kurang lebih 11 bulan yang lalu juga di luar ekspektasi saya gitu ya, ketika dalam satu kesempatan ditanya gitu ya tentang apa sih yang saya pengen lakuin gitu. Waktu itu lagi senang-senangnya tuh sama Pak Hayu ngurus di Dewan Masjid Indonesia ya, menggerakkan teman-teman muda. Alhamdulillah selain di masjid kurang lebih saya menggerakkan sekitar 30 sekian inisiatif kolaborasi dengan anak-anak muda ya. Mulai dari mereka yang di masjid ya, saya juga banyak diundang ke gereja, ke vihara, dan berbagai rumah ibadah yang lain, sampai teman-teman muda yang relatif tidak beruntung ya, yang ada di lembaga pemasyarakatan. Kita punya juga jejaring teman-teman muda di masjid-masjid yang ada di lapas-lapas ya. Kita menggerakkan dengan teman-teman ini juga jeruji pustaka istilahnya ya. Jadi mungkin pernah nonton atau pernah baca ya, bareng Najwa Shihab, bareng Nirwan Artuka, kita menggerakkan teman-teman yang ada di lapas ini untuk bisa membangun budaya baca di dalam. Nah, dari pengalaman mulai dari teman-teman muda yang beruntung di masjid dan di rumah ibadah yang lain, sampai teman-teman muda yang kami anggap kurang beruntung yang ada di lembaga pemasyarakatan gitu ya, kami menganggap bahwa kita selalu bicara bahwa anak muda itu besar ya. Kita sekarang bonus demografi, usia penduduk generasi Y dan Gen Z-nya itu sekitar 62,98% dan seterusnya. 2045 kita akan menjadi Indonesia emas dan lain-lain. Tapi di saat yang bersamaan, ketika saya menyaksikan langsung, membersamai teman-teman muda ini dari segala kelompok, segala segmentasi ini, saya juga beruntung bisa berkeliling ke hampir 300-an sekian kabupaten kota di seluruh Indonesia ya, ketemu dengan teman-teman muda tadi dan merasakan betul bahwa satu kata kunci masalah besar anak muda di Indonesia ini adalah soal kesenjangan gitu ya. Kesenjangan dalam segala hal gitu. Jadi kalau kita bicara kesenjangan ekonomi, rasio Gini, kemudian soal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Nah, itu juga yang sebenarnya dialami oleh oleh
teman-teman muda kita gitu ya. Jadi jadi sudah sangat relevan dengan apa yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Presiden Jokowi periode kedua, bahwa Indonesia setelah membangun infrastruktur, memang yang harus kita akselerasi adalah membangun sumber daya manusia gitu ya. Dan sejak 2010 ketika masuk, saya pindah dari Makassar ke Jakarta. Sejak saat itulah saya mulai ya, apa namanya, kalau dulu sejak 2000 ya, sejak SMP, sejak SMA memang sudah aktif di beberapa organisasi ya, masjid, apa namanya, pramuka dan lain-lain. Kemudian begitu pindah ke Jakarta, saya melihat bahwa memang harus perlu juga didorong kebijakan ya. Makanya tadi di CV saya sempat diminta bantu ya, untuk menjadi salah satu Pokja Pelayanan Kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga gitu. Jadi karena sejak 2010 saya sampai 2013 ya, kemudian 2014 pada periode pertama Pak Jokowi, saya kemudian mengusulkan satu peraturan presiden, dan alhamdulillah itu ditandatangani beliau 2017, bagaimana masalah kepemudaan ini diurusin lintas sektor gitu ya, oleh waktu itu 24 ya, sekitar 24 sekian lah apa namanya, kementerian lembaga gitu ya. Jadi itu mungkin apa namanya, perkenalan singkat saya bahwa dunia saya sesungguhnya ini adalah tadi menjembatani gap antar anak muda ya, yang beruntung sampai dengan teman-teman yang kurang beruntung gitu. Dan sejak saat itu dan terakhir ketika diminta mengabdi di Dewan Masjid Indonesia, saya kemudian mendorong lahirnya sebuah organisasi ya, namanya Indonesian Islamic Youth Economic Forum. Jadi sebuah lembaga, sebuah forum anak-anak muda untuk anak-anak muda di organisasi-organisasi keislaman untuk apa namanya, mendorong masalah ekonomi gitu. Nah, kemudian setelah itu saya ngumpulin juga ada sekitar 22 organisasi kepemudaan Islam dari HMI, IMM ya, teman-teman dari IPNU dan organisasi Persis, Al-Wasliyah dan seterusnya, itu kita kumpulin dan kita buat namanya Muktamar Pemuda Islam. Dan waktu itu 2018-2019 kita buat kegiatan yang temanya itu kebangkitan ekonomi umat oleh pemuda ya. Jadi karena mungkin concern di isu-isu pemberdayaan ekonomi umat ini, sehingga pada saat akhir 2019 waktu itu saya ditanya apa yang saya pengen lakuin. Saya cuma bilang bahwa sejak dulu saya concern terhadap isu kepemudaan, dan terakhir concern pada isu ekonomi umat ya. Dan sejak saat itulah bulan Februari saya dikontak untuk diminta bisa membantu di Bank Syariah Mandiri ya. Dan alhamdulillah akhir tahun kemarin 2020 kemudian merger 3 bank syariah gitu. Dan memang sejak diminta itu sejak bulan April secara resmi, kemudian disetujui lewat fit and proper test OJK di pertengahan tahun 2020. Memang sebagian besar waktu saya itu berkeliling ya ke seluruh Indonesia. Saya mungkin sudah berkeliling. Kebetulan waktu itu juga pada saat awal COVID, Pak Doni Monardo meminta saya untuk bisa membantu sebagai relawan COVID ya sejak bulan Maret. Jadi sejak saat itu sampai hari ini mungkin sudah berkeliling ke berapa ya, 24-25 provinsi ya, karena mendorong inisiatif anak-anak muda di daerah ya, yang mungkin Pak Doni sering cerita, inisiatif kita mendorong teman-teman bonek gitu ya untuk protokol kesehatan itu ya, memakai masker dan seterusnya. Jadi alhamdulillah pasca kami turun di beberapa daerah itu, inisiatif teman-teman dari berbagai daerah ini, anak-anak muda pada khususnya itu
mereka terlibat juga dalam gerakan kesukarelawanan gitu ya. Nah, dan di setiap kesempatan itu saya selalu menyempatkan untuk mampir ke teman-teman di Bank Syariah Indonesia dan juga melihat langsung berbagai inisiatif-inisiatif yang dilakukan umat kita ya untuk bangkit secara ekonomi gitu ya. Di beberapa masjid yang kami kunjungi, kami menyaksikan bagaimana dan kami mendorong bagaimana upaya-upaya itu bisa bangkit ya terhadap, kita mendorong bisa dicek gerakan kita pada saat COVID itu, gerakan bangkit dari masjid. Kami melihat ada 800.000 masjid, tapi selama ini masjid hanya dipakai untuk tempat ibadah secara vertikal saja. Nah, sejak COVID ini kami memasifkan gerakan itu dan alhamdulillah di banyak tempat masjid-masjid itu sudah mulai melakukan agenda-agenda pemberdayaan ya, pemberdayaan secara sosial, ekonomi, bahkan ya soal kesehatan ya dan seterusnya. Saya juga dibantu nih Pak Anwar Basori kerjasama dengan Bank Indonesia lewat ISEF, kita kerjasama untuk mendorong ya agenda pemberdayaan ekonomi umat di masjid. Jadi rangkaian usaha ikhtiar itulah yang kemudian membawa saya bisa masuk ke industri perbankan dan ternyata ketika masuk di industri perbankan saya akhirnya melihat bahwa ya melihat secara ya mungkin helikopter view ya bahwa potensi keumatan kita ini sangat besar ya. Ada beberapa momentum, saya lihat setidaknya ada 4 ya momentum yang menurut saya harus benar-benar kita manfaatkan. Yang pertama momentum Islam sedang bergerak menjadi agama terbesar di dunia gitu ya. Jadi 2050 hasil research-nya Pew Research and Consulting gitu di Amerika itu 2050 30% penduduk di dunia ini adalah umat Islam gitu ya. Nah, kemudian momentum yang kedua setelah kita lihat proyeksi itu sangat besar, yang kedua kita lihat bahwa ternyata umat Islam di Indonesia itu juga sangat secara mayoritas juga di dunia. Kita berkisar 12,5 sampai 15% gitu ya. Artinya 1 dari 10 penduduk Islam di dunia ini adalah orang Islam Indonesia. Ya. Nah, di saat yang bersamaan kita banyak mendengar Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf gitu ya. Kemudian saya di banyak kesempatan juga berinteraksi dengan Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Memang kalau melihat negara dengan penduduk agama Islam besar lain gitu ya, sekarang yang relatif cenderung stabil gitu ya, itu alhamdulillah Indonesia. Nah, momentum yang lain kami lihat juga kita sekarang punya pemimpin yang sangat berpihak terhadap ekonomi keumatan gitu ya. Pak Kiai Ma'ruf dijuluki sebagai bapak ekonomi syariah gitu ya. Pak Jokowi di awal periodenya beliau sudah mendorong lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah dan terakhir disempurnakan dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Namun ada yang lain juga momentum COVID, saya kira tadi Pak Hayu juga sudah menyampaikan di saat perbankan syariah pertumbuhannya double digit, perbankan konvensional justru tidak semoncer ya kinerja dari perbankan syariah. Namun ada satu yang menurut saya penting untuk yang selama ini saya lakukan juga gitu ya, mendorong keberpihakan umat kita terhadap ekonomi syariah ini. Nah, ini yang menurut saya ada ada gap gitu ya, karena kalau saya melihat bahwa dengan sejumlah kebijakan yang ada di atas, tapi ini ketika tidak disambut dari bawah, buktinya market share kita perbankan syariah cuma 6% dan inklusi juga literasi keuangan syariah kita itu berada di bawah 10% gitu ya. Nah, ini kesadaran kesadaran keumatan inilah yang selama ini kami coba dorong gitu ya, mengajak sebanyak-banyaknya teman-teman muda yang
katanya tadi secara mayoriti memadati struktur demografi kita, namun di saat yang sama teman-teman muda ini kemampuan ya untuk mengenali ekonomi syariah itu atau berbasis keumatan ini masih sangat kurang gitu ya. Saya akhirnya ya banyaklah belajar dengan teman-teman di masyarakat ekonomi syariah, dengan teman-teman di FOSE, di KASE ya, dan berbagai yang lain, dan menarik mereka untuk menarik teman-teman ini yang muda-muda ini untuk bisa melihat keluar bahwa kita masih punya gap itu ya, gap inklusi dan literasi keuangan syariah kita. Nah, ini yang menurut saya harus kita jembatani, dan selama ini saya berkeliling, saya meyakinkan teman-teman ini, saya menggerakkan, saya berkolaborasi dengan mereka ya untuk meyakinkan mereka bahwa ekonomi syariah berbasis keumatan ini adalah fundamental, akan menjadi pilar ekonomi nasional kita, dan insya Allah akan menjadi sistem ekonomi masa kini dan sistem ekonomi masa depan. Nah, saya tadi perkenalannya lumayan panjang juga ya, karena saya lihat waktunya cukup panjang, jadi saya mulai dengan hal-hal yang saya kerjakan dulu mungkin Bu Tutut, karena ini bentuk pertanggungjawaban saya juga, karena banyak yang sampai hari ini masih ragu gitu ya, kok dokter gigi nyasar nih di di perbankan syariah gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan apa yang kami lakukan, kami yakin ini nyasar di jalan yang benar lah, bahwa inisiatif yang kita dorong mungkin secara masif dari bawah ini gayung bersambut harus juga dirasakan ya oleh kita di industri perbankan syariah. Saya di banyak kesempatan juga menyampaikan ke teman-teman di BSI pada khususnya ya, ketika kesempatan keliling ya, kita mustahil bisa targetnya itu market share kita nyampe 20% ya. Saya bilang ini mustahil kita bisa wujudkan kalau kita sendiri pelaku di perbankan syariah ini tidak bersikap secara inklusif gitu ya. Kita sangat eksklusif gitu atau menutup diri gitu ya. Kita harus terbuka, kita harus hadir di depan ya sebagai etalase ekonomi keumatan kita, karena kalau kita yang tidak melakukan itu, maka sama siapa lagi kita bisa berharap itu ya. Dan beberapa usulan-usulan kami, alhamdulillah saran-saran kami juga saya beruntung juga ada di Bank Syariah Indonesia, karena bisa banyak belajar, dibimbing ya, khususnya oleh Pak Mulya, Pak Komut juga nih yang nyambungin sama Bu Tutut ya, untuk bisa belajar ya di dunia yang baru ini. Jadi saya mohon maaf juga nanti pada saat pemaparan saya masih ada yang kurang-kurang, ada salah-salah dikit ya, saya mohon bimbingan ya Bapak Ibu sekalian. Tadi kata Bu Tutut yang hadir ini para pejabat-pejabat BI OJK di masanya ya, saya salam takzim nih, salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, ini saya sekali lagi banyak belajar oleh Pak Mulya dan bapak-bapak di Bank Syariah Indonesia juga pada saat ikut pembekalan ya tentang perbankan syariah ini. Ketika kita belajar, memang kita berangkat dengan apa sih yang menjadi wujud pertanggungjawaban kita ini ada di dunia ini gitu ya. Nah, jadi memang kalau melihat konsep dasar ekonomi syariah sebagai landasan filosofis perbankan syariah ini, itu tujuan akhir kita itu mencapai kesuksesan yang hakiki gitu ya dalam berekonomi, yakni tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan spiritual dan kemakmuran material pada tingkatan individu dan masyarakat. Di banyak kesempatan Pak JK selalu mengingatkan kami yang muda di Dewan Masjid Indonesia ya, bahwa kita selalu bicara potensi zakat, potensi wakaf dan lain-lain. Tapi ketika ditanya siapa yang zakat, siapa yang wakaf gitu ya, kita lihat memang secara ekonomi umat kita itu masih sangat tertinggal gitu ya, umat Islam gitu. Jadi lantas
potensi besar ini siapa yang berkontribusi gitu. Makanya beliau selalu berulang-ulang menyampaikan kenapa katanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu didahului dengan Rabbana atina fid dunya dulu baru fil akhirah, karena memang kita ini dituntut untuk bisa makmur, sejahtera ya di dunia. Kemudian setelah itu untuk kita bisa masuk ke kebahagiaan spiritual gitu ya. Jadi dan saya ini yang juga kita dorong ke teman-teman sebenarnya di organisasi-organisasi kepemudaan Islam gitu ya. Kita banyak stepnya itu lompat gitu. Kita pengen bahagia akhirat, tapi tidak berupaya untuk bisa bahagia di dunia gitu. Ya, sehingga apa namanya itu tadi ya mungkin kenapa peran masjid kami selama ini juga apa namanya geser gitu ya sedikit paradigmanya, bagaimana kita ini saya di banyak media menulis gitu ya, masjid itu harus jadi masa depan gitu ya. Kesempatan saya berkeliling ke ratusan kabupaten kota itu, saya menyaksikan regenerasi di masjid itu sangat-sangat kurang gitu ya. Padahal kalau juga saya punya kesempatan ya berkeliling ke banyak negara-negara di Timur Tengah ya, di Afrika, saya ke Afrika Selatan, saya ikut conference perdamaian di mana di Libanon, saya ke Palestina, saya ke apa namanya Timur Tengah, ke Mesir ya, ke Saudi tentu, dan ketemu dengan anak-anak muda intelektual-intelektual umat di sana itu luar biasa potensinya. Tapi sayangnya sekembalinya mereka ke Indonesia, ya mereka hampir kehilangan apa namanya tempat gitu. Karena banyak juga yang akhirnya cerita ya, mereka dari pesantren SMP, SMA terus langsung ke luar negeri. Begitu mereka pulang, mereka banyak yang disorientasi. Ada beberapa teman saya, mereka pulang jadi petugas di Bawaslu, petugas di KPU, padahal ilmu-ilmunya ilmu-ilmu umat gitu. Nah ini yang menurut saya selalu menjadi titik tekan saya, dan alhamdulillah ketika masuk di industri perbankan syariah melihat betul bahwa sesungguhnya ekonomi syariah ini mendorong kita untuk atau punya kesadaran ya bagaimana kita ini bahagia di dunia sekaligus juga memperoleh kebahagiaan di akhirat. Ya, jadi ketika kita pengen bahagia di dunia sekaligus bahagia di akhirat, maka nggak ada pilihan lain ya, untuk mendorong agar ekonomi syariah ini bisa menjadi penopang atau pilar dari ekonomi nasional kita. Dan saya kira ini banyak kenapa UK kemudian menjadikan mereka sebagai apa namanya, walaupun penduduknya mayoriti apa yang lain itu apa tapi menjadikan negaranya itu sebagai pusat ekonomi syariah misalnya ya. Jadi kita yang secara mayoriti ya mengenal, walaupun memang ekonomi syariah ini kan universal sifatnya ya, tapi menurut saya kekuatan Indonesia ini karena kita mayoriti gitu, tapi tadi ya kita nggak punya apa namanya, belum punya ya kesadaran itu dengan baik gitu. Nah kemudian tiga pilar ekonomi syariah ini yang menopang kita untuk bisa sampai ke tujuan itu adalah keadilan ya. Jadi aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi yang berlebihan ya, unproduktif, spekulatif dan kesewenang-wenangan. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi jawaban ya atas praktek-praktek ekonomi mungkin yang secara dominan yang terjadi hari ini. Kemudian keseimbangan ya, perlu adanya keseimbangan aktivitas di sektor real finansial, pengelolaan risk return ya, aktivitas bisnis sosial, aspek spiritual material dan asas manfaat kelestarian lingkungan. Nah ini juga alhamdulillah ketika masuk belajar di ekonomi dan keuangan syariah ini akhirnya menyadari betul bahwa prinsip keseimbangan ini sangat apa namanya sangat relevan gitu ya di tengah upaya-upaya yang kita saksikan ya, banjir dan lain-lain ya, yang memang sangat tidak memperhatikan soal keseimbangan ini. Kemudian kemaslahatan. Nah ini juga yang selalu saya mengingatkan di teman-teman ya, khususnya di Bank Syariah Indonesia, bahwa kita ini ada hadir tidak sekedar untuk mengejar keuntungan secara material gitu ya, tapi
selalu kita akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan umat kita yang besar itu, apa sih kemanfaatan dari Bank Syariah Indonesia ini hadir gitu ya. Nah, nanti kita bakalan jelasin sedikit apa yang selama ini teman-teman Bank Syariah Indonesia kerjakan gitu ya. Sudah sangat banyak program-program yang sebenarnya dengan program-program ini bisa jadi contoh gitu agar kita bisa mengekskalasi gitu ya program-program keumatan yang lain. Nah, pondasi ekonomi syariah ini tentu kita tahu bersama ada akidah ya yang menimbulkan tadi kesadaran bahwa setiap manusia, aktivitas manusia ini harus akuntabel ya, kita harus pertanggungjawabkan terhadap pencipta kita, juga kaidah syariahnya yang membimbing aktivitas ekonomi selalu sesuai dengan syariah. Kemudian akhlak ya, ini juga yang paling penting, yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan ya sebagai cara mencapai tujuan. Nah, dasar-dasar ekonomi syariah yang dijabarkan dalam pondasi dan pilar inilah yang menunjang tercapainya falah tadi ya, atau sejahtera material dan spiritual ya gitu. Lanjut. Nah, ini sudah dan tadi disampaikan Pak Hayu juga terbukti gitu ya bahwa ekonomi syariah di tengah krisis ini dia mampu menjadi pendorong perekonomian masyarakat. Tadi nilai-nilai dasar ekonomi syariah ya, kemudian sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah ya, yang etika dan moral yang sesuai prinsip syariah, tata kelola yang bertanggung jawab ya, pembangunan ekonomi di sektor real ya, tidak spekulatif tadi, kemudian pembangunan ekonomi inklusif dan merata, juga ekonomi yang partisipatif gitu ya. Di beberapa daerah saya ke mana, ke Jogja, di kita membangun satu peternakan sapi di salah satu kabupaten di Jogja gitu ya, dan setelah kita berinteraksi dengan peternak-peternak lain, alhamdulillah misalnya kehadiran Bank Syariah Indonesia itu sangat sangat dirasakan lah oleh misalnya BMT yang ada di sana gitu ya, karena secara ekonomi implikasinya tadi ya, sumber daya ekonomi yang merata, implementasi konsep bagi hasil, harmonisasi sektor keuangan dan real, sustainable and responsible investment, juga praktek keuangan yang berhati-hati. Nah, inilah yang sebenarnya diharapkan menjadikan masyarakat Indonesia yang sejahtera gitu ya, sejahtera di dunia, juga tentu sebagai sebab nanti untuk kebahagiaan di akhirat. Lanjut. Nah, ini diagung-agungkan gitu ya, diharapkan betul itu, kenapa menjadi concern betul ya oleh Pak Mulya, Pak Bus ya, dan Bapak-Bapak komisaris, alhamdulillah juga dijalankan dengan baik oleh teman-teman di BOD ya, agar kita itu juga terus punya keberpihakan terhadap UMKM gitu ya. Nah, alhamdulillah komitmen disampaikan oleh Pak Wakil Dirut itu sekitar 23% gitu ya. Jadi itulah yang sebenarnya diharapkan, karena ekonomi dan keuangan syariah ini pilar utamanya itu perbankan syariah ya. Jadi teman-teman ini harus selalu didorong, teman-teman ini harus memastikan bahwa perbankan syariah itu punya nilai kemaslahatan untuk umat dan bangsa. Dan kita tahu di sektor ekonomi yang menjadi penopang utama bangsa ini adalah UMKM. Jadi itu yang berulang-ulang ya, dan insya Allah akan menjadi komitmen kita semua ya, khususnya di Bank Syariah Indonesia. Lanjut. Nah, sehingga visi dan misi yang dicanangkan oleh
teman-teman di Bank Syariah Indonesia, kita pengen masuk ya top 10 global Islamic Bank gitu, dengan menciptakan Bank Syariah yang masuk dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Jadi targetnya ini saya kira tidak muluk-muluk ya, dengan melihat potensi besar yang kita miliki ya, dengan juga misinya ini memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia, menjadikan bank besar yang memberi nilai baik bagi para pemegang saham dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Kami juga ketika banyak dalam satu tulisan ya di Kompas diragukanlah sebuah Bank Syariah Indonesia ini karena dianggap Bank Syariah Indonesia ini orang-orangnya kelas 2 gitu ya di perbankan. Kami sampaikan gitu ya bahwa kalau kita melihat dari dirut, komut ya, direksi ya, dan beberapa komisaris-komisarisnya itu sesungguhnya malah talenta-talenta yang kita miliki adalah talenta-talenta terbaik gitu ya. Pak Dirut misalnya, kita nggak perlu ragukan lagi, beliau sebelumnya adalah wakil Dirut di Bank Mandiri, juga salah satu bank terbesar di Indonesia, juga sempat jadi pelaksana tugas di Bank Mandiri. Juga ada Pak Mulya misalnya sebagai komisaris utama ya, ada Pak Komarudin Hidayat, ya Kiai Mas Duki dan lain-lain. Jadi insya Allah kami yakin betul, bahkan kami sangat percaya diri karena kalau misalnya di bank-bank lain gitu ya, itu punya karakteristik atau punya culture yang berbeda-beda. Alhamdulillah di Bank Syariah Indonesia ini perpaduan ya 3 kekuatan bankir gitu ya, dari BNI, dari BRI dan dari Bank Mandiri ya, yang punya kemampuan korporasi, kemudian punya kemampuan UMKM ya, dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya ini juga sebuah keberkahan ya, bahwa kehadiran Bank Syariah Indonesia ini sebenarnya sudah sangat dinantikan ya oleh banyak orang ya. Tinggal kita sekali lagi di Bank Syariah Indonesia ini harus benar-benar memastikan harapan-harapan. Kita nggak PHP ya, atau pemberi harapan palsu gitu. Kita harus memastikan tuh sejumlah harapan-harapan yang dibangun selama ini itu kita harus pastikan kita bisa mewujudkan itu semua ya, dengan visi dan misi ini. Lanjut. Nah, ini arahan Pak Presiden pada saat peluncuran Bank Syariah Indonesia, dan yang menarik karena ini salah satunya satu-satunya mungkin bank pemerintah yang diresmikan langsung oleh Presiden di Istana Negara ya. Nah, arahannya ada 4 hal. Yang pertama, Bank Syariah Indonesia ini harus inklusif ya. Bank Syariah yang universal, terbuka, inklusif ya. Tidak cuma untuk agama Islam ya, Pak Jokowi waktu itu mencontohkannya, dan harus menjangkau masyarakat yang lebih luas. Jadi karena tadi Pak Presiden melihat potensi kita sangat besar, kita punya 270 juta jiwa ya, yang harus kita benar-benar bisa masuk ya ke pasar-pasar yang ada itu. Kemudian juga Pak Jokowi menekankan bahwa Bank Syariah Indonesia harus tidak kalah secara digital ya. Pak Wimbo, kemudian Pak Ferry, ya Gubernur BI juga selalu menekankan soal ini. Pak Wimbo di banyak kesempatan ya saya hadir di berbagai acara soal perbankan syariah, lebih khusus Bank Syariah Indonesia ini, beliau menekankan bahwa nggak boleh tuh Bank Syariah Indonesia itu kalah secara digital. Kita nggak boleh sumber daya manusianya maupun teknologinya itu kalah dibanding bank-bank yang lebih dulu hadir gitu ya. Nah, zaman dulu ya mungkin dengan segala keterbatasan kita harus mengakui bahwa Bank Syariah Indonesia itu menjadi pilihan kesekian. Tapi alhamdulillah ya, kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa ini ya sudah mulai memakai produk digital Bank Syariah Indonesia, saya meyakini saya punya beberapa aplikasi bank gitu ya, dan alhamdulillah ini bukan karena saya di Bank Syariah Indonesia, tapi experience saya juga sebagai nasabah di beberapa bank yang lain itu, saya baru menemukan ya satu produk digital di Bank Syariah Indonesia yang sangat berbeda dengan produk digital di bank yang lain.
Bahkan di beberapa tulisan saya, misalnya di Kontan, kemudian di Investor Daily kalau nggak salah, saya menyebutkan bahwa saya menganggap bahwa Bank Syariah Indonesia ini sudah memperkenalkan produk digital yang bagi saya sudah melampaui apa yang sudah ditulis oleh Brad King gitu ya, pakar perbankan, sebagai bank 4.0. Saya menyebut produk digital kita sebagai bank 5.0 ya. Kan Shinzo Abe menyebutkan society 5.0 itu dipakai ketika teknologi itu digunakan untuk membantu atau menolong orang lain. Nah, alhamdulillah di Bank Syariah Indonesia ya, dulu kita memakai produk teknologinya, sekarang ya transformasi dari Bank Syariah Mandiri ke Bank Syariah Indonesia, produk teknologinya itu alhamdulillah pada saat COVID kita menolong begitu banyak orang-orang yang terkena dampak COVID ini secara ekonomi, maupun teman-teman adik-adik kita yang mengalami kesulitan pada saat sekolah ya, online dan seterusnya. Kita beliin gadget, kita bantu kebutuhan sembako dan lain-lain. Dan itu dikumpulkan melalui aplikasi digital kita. Jadi di digital banking kita terhubung dengan berbagai platform ya, lembaga-lembaga filantropis ya, Kita Bisa, Dompet Duafa dan lain-lain, dan juga kita punya misalnya Lasnas BSM ya, Yayasan Hasanah Titik dan seterusnya. Jadi alhamdulillah teknologi yang ada di Bank Syariah Indonesia ini sudah dipakai untuk menolong orang lain atau membantu orang lain. Dan pada saat itulah saya secara spekulatif menganggap bahwa ini adalah sebuah terobosan dan harus kita menganggap ini sebagai leader ya di produk digital yang ada ini ya. Gitu. Nah, kemudian juga penekanan Pak Jokowi, Bank Syariah Indonesia ini harus menyasar segmentasi milenial. Bukan apa-apa ya, generasi milenial sudah sangat jelas bagaimana secara demografi sangat besar ya, juga di postur bonus demografi kita juga sangat dia jumlahnya mayoriti, dan harus diakui generasi milenial hari ini adalah tulang punggung penduduk usia produktif. Jadi inilah yang kemudian membuat Pak Jokowi men-state ya bahwa milenial harus dirangkul oleh Bank Syariah Indonesia. Dan alhamdulillah berbagai produk-produk yang diluncurkan itu sudah bisa, misalnya kita punya program Griasi Muda, kita punya program Gria Oto Muda dan Oto Muda dan seterusnya, itu bisa bersaing dengan bank-bank yang lain gitu ya, secara pembiayaan dan seterusnya. Kemudian ini juga yang tidak kalah penting ya, Pak Jokowi di banyak kesempatan, saya kebetulan juga aktif di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang mana Pak Jokowi juga mantan Ketua HIPMI di Solo. Beliau menyampaikan, selalu menekankan, karena beliau lahir juga dari UMKM ya, pengusaha sampai akhirnya sekarang menjadi presiden, beliau selalu menyampaikan agar Bank Syariah Indonesia ini harus memfasilitasi ya teman-teman pengusaha ya, umat kita untuk bisa naik kelas gitu ya. Dan alhamdulillah kalau data yang baru kami peroleh gitu ya, kita sudah punya data sekitar berapa ya, 500 ya, atau sekitar 2000-an nasabah-nasabah yang sudah terbukti naik kelas gitu ya. Kita punya datanya ya di tempat yang lain. Jadi itu yang menjadi arahan Pak Jokowi kepada Bank Syariah Indonesia, dan alhamdulillah selama ini juga teman-teman di BSI sudah mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, lanjut. Nah, ini pembentukan BSI membuat aset dan akses ke Bank Syariah kita semakin luas ya. Kita punya aset sekarang sudah hampir mencapai 240 triliun, kita di peringkat 7 ya, kemudian dana pihak ketiga kita di sekitar 209 triliun, pembiayaan kita juga 156 triliun ya. Laba bersih kita alhamdulillah sudah mencapai 2 triliun, dengan jaringan cabang kita punya sudah lebih 1.300 cabang dengan bergabungnya 3 bank syariah, BNI, BRI dan Mandiri, memiliki 1.700 ATM. Jadi pikiran-pikiran lama ya bahwa
Bank Mandiri, bank syariah itu susah akses dan seterusnya. Alhamdulillah dengan merger ini kita sudah bisa menjawab itu semua. Apalagi ya ketika kita sudah banyak bicara tentang digitalisasi dan lain-lain, alhamdulillah akses juga kita sudah sangat luas dan membuka kesempatan ya untuk membuka rekening ya secara online gitu. Jadi ini yang alhamdulillah pembentukan BSI ini membuat aset dan akses ke bank syariah sudah semakin luas gitu. Lanjut. Pak Hayu, saya tinggal punya waktu berapa lama, izin Pak? Berapa lagi nih? 15 menit lagi kira-kira. Oke, siap Pak. Nah, terima kasih Pak. Jadi ini ya konsep bisnis bank syariah, dan saya kira tentu Bapak Ibu sekalian sudah sangat memahami ini ya, bahwa kita sama dengan perbankan yang lain ya, melakukan fungsi intermediasi gitu ya. Tapi alhamdulillah ya ketika kita lihat kita punya kewajiban ya mengeluarkan zakat dan zakat perusahaan dan seterusnya, dan juga di sini misalnya sistemnya ini bagi hasil ya, profit sharing, kemudian juga yang tidak kalah penting kita tidak membiayai produk-produk ya yang non halal ya, hotel yang nggak syariah ya, kemudian rokok dan lain-lain. Itu yang selalu Pak Mulia sampaikan sebagai kita linear dengan sustainability ya, agenda SDGs gitu. Kemudian ini sama ya, dan financing debitornya ini ya individu, komersial, institusi ya, dengan beberapa akad ya seperti jual beli murahaba, profit sharing musyarakah, kemudian rental dengan ijaroh. Dan tadi ya kita terus berupaya menjaga kemurnian proses dari hulu ke hilir ini berjalan dengan proses-proses yang sesuai syariah. Kita diawasi oleh DSN, ada juga Dewan Pengawas Syariah kita ya, dan beberapa perangkat internal lain yang memastikan kita sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Lanjut. Nah, ini kita menjalankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan dan manfaat dengan stakeholder yang sudah ada ya, customer atau yang sohibul malnya ya. Ini selalu kita dorong bagaimana Bank Syariah Indonesia ini itu memiliki atau menjalankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan dan manfaat ke berbagai stakeholder. Misalnya ke employee, ke pegawai kita ya, kita mengeluarkan CSR atau sustainability finance ya, campaign dan awareness-nya. Sakah kita gitu kita lakukan untuk agenda-agenda pemberdayaan keumatan ya, kemudian tax tentu saja untuk negara juga, untuk pemegang saham itu kita harus beri keuntungan. Jadi ini selalu menjadi prinsip-prinsip dari perbankan syariah ini, bagaimana memastikan keadilan, keseimbangan dan manfaat itu bisa diperoleh ya seluas-luasnya oleh para stakeholder kita. Lanjut. Ini lanjut aja, ada yang lebih next lagi. Nah, ini sustainability finance and syariah economic concept ya, 3 pilar of syariah economic. Tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Dan 3 pilar ini sangat penting untuk memperoleh falah gitu ya, material and spiritual prosperous gitu. Jadi inilah yang kenapa di banyak kesempatan Pak Mulia sangat concern betul terhadap sustainability finance ini, karena dianggap sustainable finance ini linear ya, sekali lagi dengan syariah ekonomi ya, konsep gitu ya. Lanjut. Ada gambarnya. Nah, ini ya, maqasid syariah, faith, soul and mind itu sejalan dengan SDGs di 3 Ps, people,
kemudian offspring atau life itu sejalan dengan planet, dan world itu sejalan dengan profit. Jadi saya kira tidak berlebihan kalau kami menyampaikan bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah adalah sistem ekonomi dan keuangan masa kini dan masa yang akan datang, gitu ya. Karena semua agenda sekarang negara-negara itu didorong untuk bisa mencapai sustainability development goals, gitu ya. Dan alhamdulillah, sekali lagi kalau kita melihat gambar ini secara sederhana, kita sangat yakin bahwa apa yang kami dan teman-teman di Bank Syariah Indonesia kerjakan itu sejalan dengan agenda keberlanjutan, gitu ya. Gitu. Lanjut. Nah, ini di tengah kondisi yang penuh tantangan, Bank Syariah Indonesia tetap tumbuh dengan baik dan tangguh, ya. Kita lihat, dan ini gambaran juga sama mungkin, ya, tentu Bapak Ibu sekalian, saya di banyak literatur membaca juga pada saat periode-periode krisis kita, alhamdulillah Bank Syariah itu menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik, gitu ya. Pertumbuhan aset kita double digit, ya, kemudian pembiayaannya alhamdulillah kita masih positif di saat bank konvensional itu terkoreksi di minus 2% misalnya. Kemudian pihak dana pihak ketiga, ya, juga kita masih jauh lebih tinggi asetnya, bahkan kita double digit nih dibanding bank konvensional. Lanjut. Nah, bagaimana TRIPS ini mempengaruhi kinerja perusahaan, ya. Ini kita lihat juga alhamdulillah NPF kita baik, kemudian aset kita meningkat, ya, dari tahun kemarin ke 13,02%, ya, pembiayaan kita, cash coverage kita, ya, dana pihak ketiga dan keuntungan kita. Jadi inilah sekali lagi membuktikan, ya, secara faktual bahwa ekonomi dan keuangan syariah, lebih khusus lagi perbankan syariah, itu sangat relevan, gitu ya, terhadap agenda-agenda masa kini dan masa yang akan datang. Nah, ini yang kami selalu bawa, dan secara meyakinkan kami selalu mendorong, ya, ke teman-teman yang belum memahami ini, ya, kenapa literasi dan inklusi keuangan kita masih sangat rendah, karena saya kira mereka ini belum meyakini mungkin selama ini, ya, bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah itu jadi sistem yang terbaik, gitu ya. Tapi ketika kita melihat ini, kita berkali-kali menyampaikan ini ke publik bahwa inilah satu sistem ekonomi dan keuangan syariah yang terbaik, yang relevan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Lanjut. Nah, BSI menyadari pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan, ya, government enhancement, ya, governance policy has regulate the sustainability of Sharia banking principle, ya. Jadi alhamdulillah dibuat sejumlah kebijakannya, ya, dibentuk Sustainability Finance Department-nya sejak 2018 di Bank Syariah Indonesia, dan kita juga membuat, ya, roadmap, ya, sustainability finance, gitu ya, menerjemahkan apa yang juga dibangun oleh OJK, ya, sejak era-era sebelumnya. Kemudian produk and service-nya kita memastikan, ya, kita fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, gitu ya. Kemudian capacity building-nya ini juga terus kita bangun. Pak Mulya juga berkali-kali mengisi, ya, mengingatkan teman-teman di Bank Syariah Indonesia khususnya untuk bisa memahami, ya, dengan training maupun sharing session tentang bagaimana tentang sustainability finance ini, gitu ya. Betapa pentingnya kita memahami bahwa TRIPS di sustainable finance itu relevan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Lanjut. Nah, ini yang saya tadi sebutkan, dan saya mengatakan bahwa kita sesungguhnya sudah masuk di era Bank 5.0, karena alhamdulillah transaksi syariah kita, zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, itu memenuhi semua prinsip syariah dan TRIPS, ya. Kita punya layanan Islami, ya. Jadi nggak usah, misalnya dulu ada rame-rame satu aplikasi dari Singapura, gitu ya, yang mengambil data-data pribadi kita, gitu ya, dari luar, ya.
Nah, kita nggak usah lagi misalnya berbanyak menginstal aplikasi-aplikasi, karena dengan memiliki BSI Mobile ini kita bisa mengetahui waktu sholat misalnya teman-teman yang Bapak Ibu yang Muslim ya, bisa mengetahui arah kiblat, lokasi masjid terdekat dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita juga dengan sangat mudah terhubung dengan agenda-agenda kebajikan gitu ya, dengan instrumen siswaf ini gitu ya, wakaf sejuta Quran dan lain-lain. Jadi dalam produk digital kita ini one stop service ya, pelan-pelan gitu, dan ini terus selalu dikembangkan bagaimana agar produk digital kita Bank Syariah Indonesia ini bisa bersaing ya dengan apa yang ya sedang menuju juga gitu ya, mempersiapkan kita bisa masuk juga ke neobank gitu. Jadi itu lanjut, tapi tentu kita tadi ya mengejar falah gitu ya, sejahtera dunia, bahagia akhirat. Nah, jumlah donatur dan transaksi siswaf kita meningkat ya, meningkat dengan sangat baik juga di tengah COVID ini. Lanjut. Ini yang saya sebutkan tadi, program-program untuk kemaslahatan umat, dan ini yang terus kami pastikan. Kami berkeliling ke seluruh Indonesia ya, dari berbagai wilayah. Tadi saya sudah juga mengunjungi hampir seluruh regional office di Bank Syariah Indonesia ini, memastikan ya agar program-program untuk kemaslahatan umat ini tidak sekedar menjadi gimmick semata gitu ya, tapi benar-benar harus bisa nyampe ke umat kita ya. Kita mendorong ya pesantren, institusi pendidikan lain ya, kita membangun desa-desa mandiri ya. Kita punya desa binaan, ada beberapa di Lampung, di Trenggalek, di Purbalingga, kemudian juga ada di mana tadi, Lampung, Trenggalek, Purbalingga, satu lagi di Jogja ya. Kemudian masjid ya, beberapa kita bangun masjid. Nah, sekarang alhamdulillah juga dengan Dewan Masjid sedang menjajaki bagaimana mendorong kebangkitan ekonomi juga dari masjid gitu ya. Kemudian punya beberapa program didik umat, mitra umat, dan simpati umat. Didik umat fokus pada pendidikan masyarakat, mitra umat fokus pada pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, simpati umat fokus pada kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat. Lanjut. Nah, ini beberapa program-program ya. Kami juga sempat berkunjung nih ke salah satu produk Islamic Sociopreneur Development Program ya. Ini semacam program beasiswa inkubator bisnis yang menyiapkan mahasiswa menjadi wirausaha muslim yang memiliki kemampuan wirausaha ya. Dan tidak cuma itu, tapi juga punya kepedulian sosial ya. Dan alhamdulillah ya, kalau saya kemarin mengunjungi beberapa daerah, ada salah satu peternakan ulat Hongkong di Bogor gitu ya, itu bahkan kita udah diminta ya sama Finland kalau nggak salah itu berkisar 200 ton gitu ya. Jadi ini padahal teman-teman ini dibina oleh oleh program di Bank Syariah Indonesia ya. Ini kita baru berjalan, dan tapi alhamdulillah mahasiswa yang kita bina sudah sekitar 130 orang, dan yang sudah membuat usaha itu sudah sekitar 77 orang kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini output programnya ya, ini tadi yang saya sampaikan ya, penerima manfaatnya sudah 130 di 7 kampus, sebarannya di UGM, Airlangga, IPB, Andalas, UIN ya, SEBI ya, kemudian Unhas gitu ya. Dan ini program-program yang ini. Lanjut. Nah, ini didik umat program sahabat pelajar Indonesia ya. Kita buat programnya membantu biaya pendidikan dan pembinaan. Jadi selalu teman-teman itu menekankan bagaimana kantor-kantor cabang kita ya, di setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan itu harus dipastikan punya efek kepada umat gitu ya. Nah, ini jumlah penerima manfaatnya sudah ada di 5.000 siswa, 313 sekolah ya. Dan kita surprise juga karena 30%
siswa SMA itu diterima di perguruan tinggi negeri gitu ya. Bayangkan kalau apa namanya, semua kekuatan bank-bank yang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Lanjut. Ini waktu saya tinggal 3 menit. Ini Rumah Bina Quran, tahfiz ya, dan lain-lain. Untuk sementara baru ada di Bogor ya, dengan 17 santri penghafal Quran. Kalau nggak salah kita juga sudah mulai bangun di Sulawesi ya, dan di beberapa ex legacy kemarin, misalnya di Bank Syariah Mandiri. Lanjut. Next, ini mitra umat program. Yang tadi saya sebutkan ada 4 sekarang. Desa binaan, klaster pertanian, dan saya alhamdulillah sudah berkunjung ya ke 3 desa binaan ini. Saya mengunjungi klaster pertanian padi di Desa Rejo Asri Lampung ya. Kemudian saya ke klaster peternakan kambing desa di Purbalingga, saya juga kemudian ke klaster peternakan sapi di Trenggalek, dan ini yang baru kemarin klaster pertanian Mina Padi Desa Candi. Lanjut. Nah, mitra umat program ini berbagi nasi berkah ya pada saat kemarin pandemi, alhamdulillah penerima manfaatnya sekitar 139 ribu ya 584 jiwa gitu. Lanjut. Jadi ini simpati umat program apa namanya, program kebencanaan. Oh ya, ini kegiatan fast respon ya, beberapa kejadian-kejadian bencana. Lanjut. Ini juga sama ya, Healthy and Mobile Care, program layanan kesehatan dan layanan kebutuhan ambulans ya, medis serta bantuan pelayanan jenazah ya. Ini penerima manfaatnya sudah 43.500 jiwa di 8 provinsi. Lanjut. Nah, simpati umat program ini masjid dan musola yang dibangun ya, selain tadi yang saya sampaikan, setiap keuntungan kantor-kantor cabang itu akan kita punya masjid binaan di sekitar kantor, dan juga teman-teman misalnya dulu ex legacy dari BNI Syariah oleh Pak Firman ya, dan alhamdulillah insya Allah akan berlanjut lagi. Kita membina beberapa pelatihan-pelatihan manajemen masjid ya. Kami sebenarnya berharap masjid-masjid yang ada di Indonesia ini setidak-tidaknya mirip seperti yang ada di Yogyakarta ya, Masjid Jogokarian. Dan kalau kita lihat potensinya sangat besar sebenarnya, karena kita punya 800.000 masjid, dan perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah 2 negara ya dengan masjid itu dibangun secara swadaya. Kalau negara-negara lain masjid-masjid itu dibangun oleh pemerintah. Tapi alhamdulillah Indonesia itu masjid dibangun swadaya masyarakat, sehingga inisiatif-inisiatif pemberdayaan ya, membuat contoh-contoh ya, banyak sekarang alhamdulillah masjid punya tanaman hidroponik. Di Sulawesi sana saya sempat mengunjungi pada saat Covid, mereka buat satu kebun hidroponik di masjid gitu. Jadi lahan yang sangat terbatas pada saat lockdown gitu ya, warga-warga itu udah nggak usah beli sayuran di luar, mereka cuma datang, cukup minta dianterin oleh pengurus-pengurus masjidnya gitu. Jadi alhamdulillah upaya-upaya seperti ini yang terus kami lakukan ya, dan sekarang dampaknya sudah semakin meluas ya. Dan ini beberapa masjid yang dibangun oleh Bank Syariah Mandiri. Jadi tadi tidak sekedar kita membangun ya, tapi juga mendorong manajemennya, mendorong pemberdayaan masjid. Karena masjid ini sangat strategis ya. Mulai tempatnya ada di tempat yang paling strategis sampai di lorong-lorong ada. Ya, saya kira nggak ada fasilitas publik atau pelayanan yang lain yang besarnya itu sebesar masjid ya. Kantor polisi aja saya kira nggak nyampe 800.000 gitu. Nah, masjid apa namanya, jumlahnya sangat banyak. Lanjut. Ini Bank Wakaf Mikro ya, ini kerjasama dengan OJK, tentu Bapak Ibu sekalian lebih memahami ini ya. Dan alhamdulillah Bank Syariah Indonesia juga ikut support ya terhadap agenda ini. Lanjut. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah waktunya lebih 1-2 menit ya. Saya kembalikan ke Pak Hayu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.